Bab 892. Melawan naga. Kekuatan naga itu terlalu kuat. Pukulan acak menyebabkan kekuatan penghancur yang mengerikan. Marco Jiang juga berkeringat dingin di sekujur tubuhnya setelah menghindar. Jika dia dipukul, dia akan langsung terkoyak. Pada saat ini, Billy memegang pedang yang berapi-api. Pedang di tangannya seperti bola api, meledak dengan cahaya pedang merah menyala. Dia bergegas menuju naga dengan kecepatan yang sangat cepat, dan pedang di tangannya sedang mendekatinya ke samping. Namun, sebelum dia mendekati naga itu berbalik secara langsung, dan tubuhnya yang besar terperangkap dalam angin kencang. Billy tersapu oleh angin kencang, dan tubuhnya mulai berdiri tidak stabil, dengan cepat merangsang energi Qi dengan cepat. Pertempuran sengit pecah di langit seketika. Semua orang tidak menggunakan trik, tetapi berurusan dengan naga, dan semua orang bermain Tai Chi. Pada saat ini, pikiran di hati mereka sama, cobalah untuk mempertahankan kekuatan mereka. Karena setelah naga mati, akan terjadi pertempuran sengit. Simpan kekuatan sekarang, kemudian dapat bersaing untuk mendapatkan keuntungan paling banyak. Di kejauhan, Klutang dan Kingston Jiang belum memasuki pertempuran. Keduanya sedang menonton. Hamaru juga tidak berpartisipasi dalam perang. Kingston Jiang tahu bahwa dengan orang-orang ini, takutnya tidak bisa membunuh naga itu. Dia berjalan menuju Hamaru dan menulis beberapa kata di tanah, apakah kamu tidak akan bergerak? Hamaru menulis, aku tidak punya niat untuk menembak. Aku tidak tertarik dengan darah naga, juga tidak tertarik pada Reiki naga. Aku hanya berharap kamu bisa membunuh Ratu Naga sesegera mungkin. Pergi, jangan ganggu hidupku yang tenang. Selama bertahun-tahun, Hamaru tinggal di pulau itu sendirian. Dia sudah menyukai hari yang tenang dan damai ini. Sekarang begitu banyak orang tiba-tiba muncul, dia sedikit tidak nyaman. Setelah meninggalkan sepatah kata, dia berbalik dan pergi. Kingston Jiang mengerutkan kening. Di antara kelompok orang ini, Hamaru adalah yang terkuat. Hamaru tidak bergerak. Agak sulit untuk membunuh naga. Tepat ketika Kingston Jiang menyaksikan Hamaru pergi, pertarungan telah menyebar ke tempat dia berada. Suamiku, hati-hati. Klutang berteriak, menghindar, muncul di depan Kingston Jiang, menarik Kingston Jiang, dan dengan cepat menghindar. Boom! Mereka berdua hanya menghindar, dan di lokasi mereka, kekuatan tenaga yang mengerikan menyapu dalam sekejap, dan kekuatan tenaga ini menghancurkan langit. Kingston Jiang muncul ratusan meter jauhnya, memandang Klutang, menggaruk kepalanya, dan tersenyum, Klu, terima kasih kali ini, jika tidak, meski aku tidak mati, aku juga akan terluka parah. Klutang menyaksikan pertempuran dengan ekspresi serius, dan berkata, berhenti membicarakan ini, ayo pergi bersama. Meskipun Klutang sangat marah dan tidak ingin orang lain membunuh naga itu, tetapi pada titik ini, dia tidak bisa menghentikannya, yang bisa dia lakukan hanyalah membunuh naga itu bersama-sama untuk mendapatkan lebih banyak manfaat. Baik. Kingston Jiang mengangguk. Keduanya bergegas dengan cepat. Pedang pembasmi iblis di tangan Klutang meledak dengan cahaya pedang hitam sepanjang 100 meter. Zizi. Cahaya pedang menyapu, dengan kekuatan yang mengerikan. Naga sekarang dikepung, meskipun dia sangat kuat, dia juga dipukuli dengan tergesa-gesa. Pedang Klutang terlalu cepat, dan cahaya pedang hitam sepanjang 100 meter jatuh langsung ke naga. Trik ini sangat ampuh. Sisik di tubuh naga itu terpotong beberapa bagian dalam sekejap. Beberapa darah meluap. Haha, naga itu terluka. Memang hebat ketua liga. Naga itu terluka dan semua orang melihat harapan. Di kejauhan, Raja Guntur berdiri di udara pada ketinggian 100 meter, di sekitar tubuhnya banyak kilat putih menyambar, baik tubuh naga maupun tubuh naga akan terlewatkan. Roar. Naga itu sangat marah. Buka mulut berdarah. Bola energi Qian langsung dimuntahkan dari mulutnya. Dengan kekuatan yang dahsyat, bola energi itu menyerang ke arah Raja Guntur. Ketua grup, hati-hati. Mutan lainnya berteriak. Raja Guntur menyerang dari kejauhan,
dia telah melihat naga menyerangnya sejak lama, dan ketika bola energi Qian hendak menyembur keluar dari mulutnya, dia menghindar. Boom! Begitu dia menghindar, lokasinya meledak dalam sekejap. Kekuatannya terlalu keras, bahkan kekosongan terdistorsi oleh ledakan, yang terlihat agak tidak nyata. Pada saat ini, yang lain terus menggunakan keterampilan mereka. Mereka semua berdiri jauh, terus-menerus mengubah aura pedang mereka untuk menyerang naga biru. Sisik di tubuh naga terus-menerus ditembak jatuh, memperlihatkan daging dan darah merah, bekas lukanya mengejutkan. Namun, bahkan jika dia terluka, kekuatan naga itu sangat kuat, dan aura di tubuhnya menjadi semakin menakutkan. Dia terus menyerang musuh, terus-menerus bergegas ke arah musuh. Setelah gerakan yang gagal, dia fokus pada mutan dan bergegas pergi dengan kecepatan yang sangat cepat. Mutan ini tahu bahwa dia tidak bisa menghindarinya, dan tiba-tiba sebuah lingkaran cahaya putih muncul di tubuhnya, yang membentuk penutup pelindung. Dia ingin menggunakan kekuatannya untuk menahan serangan naga. Naga biru terbang. Sebarkan cakar yang tajam. Langsung menangkap mutan. Krak. Tutup pelindung yang dibentuk oleh bukaan putih meledak seketika. Pada saat ini, wajahnya pucat karena kaget, matanya melebar, dan dia berteriak, "Ketua grup, tolong." Sebelum dia selesai berbicara, cakar naga dihancurkan menjadi tumpukan daging dan darah. Melihat pemandangan ini, petarung di sekitar terkejut, dan dengan cepat mundur, mulai menjaga jarak tertentu dari naga. Brengsek. Raja Guntur memarahi. Sialan. Leana memiliki ekspresi rendah. Raja Guntur kembali memacu petir. Guntur dan kilat terus-menerus menyerang. Leana juga menyalakan api. Dalam sekejap, bola api muncul di sekitar tubuh naga, yang mengelilingi naga. Meskipun nyala api tidak dapat menyebabkan kerusakan besar pada naga, itu masih sangat menyakitkan, dilihat dari aumannya. Pada saat ini, yang lain menemukan peluang. Pada saat ini, selusin orang terbang menuju naga. Lebih dari selusin pedang panjang menembus tubuh naga di mana sisiknya jatuh. Saat pedang panjang itu menancap ke tubuh sang naga murka, dan aura kekerasan menyembur keluar dari tubuhnya. Aura ini langsung menggetarkan belasan petarung di sekelilingnya. Cepat, gunakan jurus pamungkas. Setelah Marco Jiang terguncang jauh, seteguk darah menyembur keluar. Dia tidak punya waktu untuk menyeka darah dari sudut mulutnya, dan berteriak, "Sekarang naga itu terluka, jangan sembunyikan lagi." Jika naga tidak dibunuh, maka tidak akan ada kesempatan lagi. Semua orang melihat naga itu terluka. Namun, aura di tubuh naga sekarang terlalu kuat, hanya mengandalkan aura untuk mencegah mereka mendekat. Naga itu marah. Seorang master kuno ceroboh, dan diliputi gelombang energi Qian yang langsung dimuntahkan oleh naga. Melihat naga itu begitu kuat, petarung lainnya telah jatuh. Darah naga dan reiki naga adalah hal yang baik, tetapi mereka harus menjadi takdir. Brengsek. Ketika Marco Jiang melihat semua orang mundur, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Untuk membunuh naga, dia bersiap begitu lama, dan dia akan membunuh naga itu. Dia tidak bisa menyerah saat ini. Dia harus berdiri dan menunjukkan kepada semua orang tindakannya, untuk memotivasi semua orang untuk menggunakan kekuatan penuh untuk membunuh naga. 10.000 pedang kembali ke klan. Hanya Marco Jiang yang berteriak. Segera setelah itu, tubuhnya muncul di atas naga. Pedang ketersesatan di tangannya, terlepas dari tangannya dan muncul di depannya. Zizi. Suara keras terdengar di langit. Pedang ketersesatan bermekaran dengan aura pedang. 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8. Dalam sekejap, ratusan aura pedang muncul di sekitar pedang ketersesatan. Pergilah. Marco Jiang melambai dengan santai. Pedang ketersesatan meledak dan menyerang naga di bawah. Dengan serangan pedang ketersesatan, ratusan aura pedang tersapu dengan kekuatan yang luar biasa. Ini. Semua orang terkejut ketika mereka melihat keterampilan unik Marco Jiang. Bersambung.